Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Rahmadi, nomor induk mahasiswa 1052220091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa dasar-dasar ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu sosial, baik itu ilmu politik, ilmu hukum, antropologi, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang ilmu sosial. Apa sih ilmu sosial itu? Ilmu sosial ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau berinteraksi satu sama lain. Itu dapat dinamakan dengan ilmu sosial. Apa sih contohnya? Contoh dari ilmu sosial ialah ketika kita bertemu sesama, bertemu kawan atau bertemu kerabat, tetangga, atau yang lain, kita berinteraksi, itu dapat dikatakan sebagai ilmu sosial. Ilmu sosial yang mana ilmu sosial dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 atau zaman pencerahan akal budi. Ilmu sosial sendiri adalah ilmu tertua di bumi karena sejak pertama kali seorang turun ke bumi atau yang dapat kita sebut Adam, itu sudah mulai menerapkan ilmu-ilmu sosial. Namun ilmu sosial baru mulai dikembangkan pada abad ke-18 di Eropa. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosial. Ruang lingkup ilmu sosial sendiri mencakup ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, antropologi, psikologi, dan yang lain-lain, masih banyak lagi. Yang mana itu semua adalah bagian dari ilmu sosial itu sendiri. Selanjutnya, filsafat dan ilmu sosial. Apa sih filsafat itu? Filsafat ialah bagian filsafat yang menjawab tentang hakikat ilmu. Dan filsafat ilmu itu sendiri ialah bagian pemikiran ketika kita mampu berpikir sampai ke akar-akarnya atau mendalam. Itu adalah tujuan dari filsafat ilmu. Sedangkan filsafat ilmu sosial ialah ketika kita dapat menggunakan akal sehat kita dan budi kita untuk memikirkan atau melakukan sesuatu hal kebaikan. Itu dinamakan filsafat ilmu sosial. Selanjutnya, sosiologi sebagai alat ilmu dan metode untuk melakukan atau untuk memahami fenomena sosial yang lain, di mana dapat kita ketahui bahwa ilmu sosial yang berdasarkan tentang fakta-fakta yang mana tindak gerak-gerik dan semua, walaupun secara individual ataupun secara sosial, yang mana setiap kita melakukan sesuatu yang berteori, yang bersistem, itulah tanpa kita sadari, itulah maksud dari sosiologi sebagai alat atau ilmu metode dalam memahami fenomena sosial. Struktur dan peranan ilmu. Struktur dan peranan ilmu, di bagian ini kami menyimpulkan atau membagi menjadi dua. Yang pertama mengenai struktur ilmu pengetahuan dan struktur ilmu sosial. Struktur ilmu pengetahuan adalah sebuah pertanyaan atau sebuah konsep untuk menemukan sebuah jawaban yang berisi tentang teori-teori, tentang generalisasi, tentang rumusan-rumusan untuk menemukan jawaban yang pas dan akan menimbulkan suatu disiplin ilmu lain yang bersangkutan. Seperti contoh, membangun suatu bangunan ketika berstruktur maka hasilnya akan baik. Tetapi ketika kita membangun sebuah bangunan tetapi kita tidak memiliki struktur yang baik, maka hasilnya akan tidak baik. Lanjut ke nomor 2, yaitu tentang struktur ilmu sosial, yang mana kami akan menjelaskan dengan singkat, yaitu sebuah rumusan atau konsep untuk bersosial, baik berindividu atau untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Ketika rumusan itu terjadi, ketika konsep tersebut dimiliki, maka akan menjadi sebuah sosialisasi, sebuah individu yang baik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, berupa masyarakat dan kebudayaan. Apa sih masyarakat? Masyarakat ialah suatu kumpulan yang terdiri lebih dari satu orang yang menetap dan saling bersosialisasi, saling mengajukan pendapat dan
melakukan interaksi satu sama lain, itu dapat disebut sebagai masyarakat. Sedangkan kebudayaan itu apa? Kebudayaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, oleh seseorang di suatu tempat yang menciptakan suatu hasil, yang mana ketika seseorang tersebut selalu melakukan itu dan di tempat tersebut melakukan itu dapat dikatakan suatu budaya atau budaya dari daerah sini. Seperti halnya masakan Padang, yang mana kita mengetahui bahwa masakan Padang lebih pedas, dan itu adalah suatu kebudayaan daerah Padang, yang mana setiap memasak pasti akan memiliki rasa yang pedas. Itu yang dinamakan dengan kebudayaan dan masyarakat. Lanjut ke topik pembahasan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mana singkatnya ketika masyarakat haruskah mengeluarkan uang ataupun tidak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Apa sih mikroekonomi itu? Mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian berskala kecil, rumahan, tetangga, sosialnya, tentang di sekitar rumah dan yang lain-lain. Sedangkan makroekonomi itu apa? Makroekonomi adalah suatu ilmu ekonomi yang membahas tentang perekonomian yang besar, yang berskala nasional ataupun berskala internasional. Baik, lanjut ke pembahasan mengenai manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Apa sih makhluk individual itu? Makhluk individual adalah makhluk sendiri yang mana strukturnya berupa organ-organ, dan manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia yang saling berinteraksi satu sama lain, baik dengan lingkungan atau dengan manusia yang lainnya. Itu adalah suatu individual atau suatu sosial dalam diri manusia. Selanjutnya ilmu politik. Ilmu politik ketika kita memahami ilmu politik berawal dari dasar, landasan dan yang lain-lain, kita akan menyimpulkan bahwa ilmu politik itu sendiri termasuk ilmu paling muda dalam ilmu sosial. Namun ketika kita mengetahui bahwa ilmu politik ini ialah ilmu yang paling tua, dari mana kita dapat mengetahui? Banyak prasasti, banyak peninggalan yang dapat dijadikan sebagai monumen ilmu politik, seperti halnya pada zaman Majapahit, yang mana ilmu politik sudah mulai ada pada saat itu. Namun pada abad ke-19-an ilmu politik mulai terkikis di bagian Asia karena beberapa penjajah dari Eropa yang kemudian mengubah sistem dari ilmu politik tersebut. Lanjut ke topik pembahasan mengenai ilmu hukum, geografi, dan psikologi. Pertama, ilmu hukum adalah suatu ilmu yang mencakup bidang yang luas, meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan, hingga hukum perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dengan memberikan peraturan jelas mengenai apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Selanjutnya mengenai tentang ilmu geografi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Dan yang terakhir yaitu tentang ilmu psikologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ilmu psikologi seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Jadi ilmu psikologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.